Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Risma Ningsi dalam pertemuan kita Al-Quran keempat kelas 8 semester 2. Yuk kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan berikan kami pemahaman. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan kita ucapkan salawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Quran 4 kelas 8 semester 2. Quran surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 1 sampai 5. Hukum bacaannya lafzul jalalah. Siap ya? Yuk kita lanjut. Oke. Ini surat Al-Buruj surat ke-85 dalam Al-Quran tergolong surat Al-Makiyah, terdiri atas 22 ayat. Dinamakan Al-Buruj berarti gugusan bintang-bintang. Kita mulai baca ya, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i ini alif lam syamsiah ditandai dengan ada tasdid di sini ya. Dan was-samai ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat, maka hukum bacanya adalah mat wajib muttasil. Zati ada huruf mat di sini dibaca dua ketukan. Zatil buruj. Alif lam komariah di sini ya dibaca dengan jelas. Buruj ini mat tabi'i ada di akhir ini. Ingat huruf apa ini? Bacaannya apa? Mat arid li sukun. Dia juga qalqalah ya, qalqalah kubro karena jatuh di waqaf. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Wal yaumil alif lam terbaca dengan jelas. Di sini hukum bacanya adalah alif lam qamariyah. Yaumi ini hukumnya mat lain ya, bukan mat tabi'i. Karena sebelum huruf waw sukun ini atau waw mati ada huruf berharokat fathah, maka ini mat lain. Yaumil mau'ud. Alif lam qamariyah ini ada alif lam qamariyah. Mau kita bertemu lagi dengan matlin. Mau ada huruf waw sukun atau waw mati, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Mau'ud. Ini ada waw sukun, ada mat tabi'i, lalu setelah itu ada huruf hidup yang jatuh di waqaf. Maka ini mat arid sukun, dia juga qalqalah kubro karena ada di waqaf. Wasyahidi, wasya ada alif, ada huruf mat sini. Ini hukum bacanya adalah mat tabi'i ya. Syahidiu. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Masih ingat? Hukum an-in-un dan hukum tanwin bertemu dengan huruf waw, ini hukum bacaannya adalah mat apa? Idgham biguna ya. Idgham biguna dibaca dengung. Syahidiu wa mashhud. Ini masih mat arid sukun, ada waw mati atau waw berharokat sukun, setelahnya huruf hidup yang jatuh di waqaf, maka ini dibaca mat arid sukun. Dan ini juga qalqalah kubro ya. Utila ashabu, ini ada fathah berdiri ya, ini juga mat tabi'i. Ashabul alif lam qamariyah ya, karena tidak ada tasdid di sini, lamnya terbaca dengan jelas. Ashabul ukhdud. Ini kita bertemu lagi waw sukun atau waw mati bertemu dengan huruf hidup, setelah itu jatuh di waqaf, maka hukum bacanya adalah mat arid li sukun. An-nari di sini ada alif lam, tetapi dia di sini ada tasdid, maka di alif lamnya tidak dibaca dengan jelas. An-nari ya. Zati, di sini ada huruf mat. Zati dua ketukan ya nak ya. Zatil mau, zatil waqud, ada alif lam qamariyah. Waqud ini juga waw sukun
atau waw berharokat sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat doma jatuh, dan setelah huruf waw sukun ini ada huruf hidup berharokat hidup jatuh di wakof, maka ini dibacanya mat arid li sukun. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, annari dzatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Oke, kita lanjut pembahasan tafsirnya dan terjemah dan tafsirnya. Soleh-soleha ini surat Al-Buruj dalam bahasa Arab bermakna zuhur, sesuatu yang nampak. Bintang-bintang dalam bahasa Arab juga dikatakan dengan buruj. Wanita yang menampakkan kecantikannya dan keindahan tubuhnya dinamakan wanita yang bertabaruj. Wala tabarujal jahiliyah, jangan dandan seperti orang jahiliyah. Semuanya dikasih pewarna ya, sampai berlebihan. Matanya, bulu matanya diganti-ganti bertabaruj ya. Jangan berlebihan seperti orang-orang jahiliyah. Kalau untuk sekedarnya insya Allah masih dimaafkan ya. Oke, orang-orang Arab dahulu jika mereka ingin menekankan sesuatu maka mereka mengawalnya dengan sumpah. Sampai pun pada zaman sekarang, uslub tersebut tetap bertahan di tengah-tengah bangsa Arab. Hanya saja perbedaan antara sumpah Allah dengan sumpahnya manusia adalah Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dikehendakinya. Adapun manusia maka tidak boleh seorang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Wal asar Allah terserah, bisa dengan sukanya Allah. Tapi kalau kita harus dengan bersumpah atas nama Allah. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Para ulama telah sepakat bahwasanya hari yang dijanjikan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hari kiamat. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Allah menyebutkan hal ini karena surat Al-Buruj berkaitan dengan penyiksaan terhadap kaum mukminin dan mukminat, sedangkan orang-orang kafir menyaksikan mereka disiksa, dan orang-orang kafir itu berlezat-lezat, enak-enakan menyaksikannya. Sebagian ulama berpendapat Allah bersumpah untuk menekankan bahwasanya ada hari kebangkitan akan tiba. Dia akan melihat apa yang sudah diperbuatnya. Salah satu tafsiran dari para ahli tafsir tentang makna firman Allah pada ayat ini bahwasanya terlaknatlah orang-orang yang membuat parit dengan tujuan untuk menyiksa orang-orang beriman. An-nari dzatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Parit-parit tersebut bukan parit-parit yang kosong tetapi berisi api yang menyala-nyala, di mana orang-orang beriman tersebut dilemparkan ke dalamnya. Apinya tidak pernah mati karena terus disediakan kayu bakarnya. Ini adalah penyiksaan dari kaum-kaum beriman dari orang-orang kafir, karena orang-orang beriman tidak boleh mempercayai mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Maka mereka menyiksa, ingin merubah keyakinan mereka untuk mengikuti keyakinan yang sudah dipercaya oleh mereka. Itu memang perbuatan syaitan ya, ingin terus mengajak kita mengikuti dia nanti menjadi penduduk neraka. Oleh karenanya alhamdulillah kita yang masih beriman pada saat ini kita bisa insya Allah menjalankan ibadah dengan baik walaupun masih dalam keadaan pandemi, tapi kita masih bisa melaksanakan di rumah. Mudah-mudahan ini membuat semangat kepada kita semakin yakin bahwa kehidupan saat ini, ujian-ujian ini akan ada akhirnya dan akan ada semua yang kita perbuat
baik itu kebaikan atau keburukan, semua akan ditampakkan. Mudah-mudahan semakin yakin kita menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dalam istiqomah, dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, anak soleh soleha, hari ini kita masuk ke dalam hukum membaca lafaz Allah, yaitu lafzul jalalah, ya. Hukum membaca lafaz Allah dibagi menjadi dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Tafhim dibaca tebal atau taglis, tafhim atau taglis, ya. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhamma, maka dibacanya tafhim. Ketika lafaz Allah dibaca tipis, tarqiq, sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh, ini dibaca tarqiq. Oke, anak soleh soleha, mudah-mudahan paham ya dengan pembahasan ini ya. Nanti kita buka lagi bukunya. Oke, kita bertemu dengan tugasnya. Tuliskan ayat dan terjemahnya Quran surat Al-Buruj, yaitu surat ke-85 ayat 1-5. Buat video hafalanmu, kerjakan latihan halaman 34A, kerjakan dan kirimkan tugas ke classroom. Usahakan ya kerjakan tepat waktu agar tidak menjadi beban kalian. Dan dibaca berulang-ulang, mudah-mudahan hari ini langsung jadi. Jam 12 ibu tunggu sudah selesai ya nak ya. Oke, anak soleh soleha, ini ada mahfuzat su'ul khuluqi yudi. Akhlak yang buruk itu akan menular berjangkit. Kalau teman yang suka bicaranya kotor, berbicaranya tidak baik, tidak sopan, binatang dibawa-bawa, maka kebiasaan ini akan menular untuk kita yang biasanya kita tidak kenal dengan kalimat-kalimat itu, maka kita akan jadi ikut-ikutan. Maka berhati-hati, jangan jadikan dia sahabat, tapi say hello aja ya. Hanya untuk tersenyum boleh, karena kita sesama makhluk hidup. Tapi jangan sampai jadikan dia sahabat. Syukur-syukur alhamdulillah bisa menasehatinya untuk juga tidak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Biasa ngomong apa? Bodoh, binatang ya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa membuat kita menjadi hidup kita lebih baik ya nak ya. Oke, anak soleh soleha, demikian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ini memberi pemahaman untuk kita, menjadikan jihad untuk kita. Kita dimasukkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang menjaga dan memelihara Al-Quran. Karena janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan memeliharanya. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang memelihara Al-Quran. Mari kita baca doanya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.